Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 517 menerobos. Kendaraan di belakang mereka terus membunyikan klakson untuk menyatakan ketidakpuasan mereka, dan suara keras terdengar. Tetapi di dalam mobil, ada keheningan yang mematikan. Penunjuk pada piringan langit bergerak lagi seperti sebuah lelucon. Namun, tak seorang pun di dalam mobil itu merasa bahagia lagi. Siksaan malam itu membuat hati mereka mati rasa. Kyulin merasakan hawa dingin datang dari belakangnya, dan dia merasa semakin ketakutan. Setiap gerakan mereka sepertinya dikendalikan oleh sepasang tangan besar. Saat mereka bergerak maju, cakram surgawi akan berhenti. Saat mereka berbalik, cakram surgawi akan bergerak. Sekalipun mereka parkir di pinggir jalan selama beberapa jam penuh, dari subuh hingga sore hari, mereka tidak bisa lepas dari hukum ini. Mata Zhao Fengyu sedingin pisau saat dia menatap cakram Tianji. Setelah beberapa saat, Zhao Fengyu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Abaikan saja." Dia sudah muak. Li Suebing mengangguk, segera menginjak pedal gas, dan mobil terus melaju menuju rumahnya. 3 menit berlalu, dan penunjuk pada piringan angkasa masih bergerak. 5 menit, masih bergerak. 10 menit, dan masih bergerak. Murid Zhao Fengyu sepertinya akan membeku. Ketika mobil perlahan berhenti di depan pintu B dan B, setengah jam telah berlalu. Penunjuk pada dial masih bergerak, menunjuk ke satu arah dan sedikit bergetar. Tangan Li Suebing juga gemetar. Setengah jam. Jika saya baru saja berbalik, apakah saya sudah menemukan peta rahasianya sekarang? Orang-orang lain di dalam mobil memiliki gagasan yang sama, dan memandang Zhao Fengyu lagi. Zhao Fengyu memiliki keinginan untuk menghancurkan disk rahasia itu. Dia ingin berbalik, tetapi takut begitu dia berbalik, piringan langit itu akan berhenti lagi. Ini adalah gejala sisa dari kepanikan setelah malam penyiksaan. Tidak ada seorang pun di dalam mobil yang bergerak. Zhao Fengyu juga tidak keluar dari mobil. 10 menit berlalu. Formasi misterius telah disentuh selama 40 menit. Kyulin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Cukup lama, Zhao Fengyu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ayo pergi." Di villa di sepanjang sungai, di bawah pengaruh kantong darah, peta surga yang misterius bersinar dengan darah, dan aura jahat dan menyeramkan memenuhi udara, menyebar ke seluruh aula villa. Song Qiu tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat lukisan yang begitu ajaib dan aneh. Saat ini, dia tidak berani bertanya. Mengingat latar belakang sejarah lukisan ini, saya tidak tahu berapa banyak darah orang hidup yang telah diserap untuk menghasilkan aura yang begitu berdarah dan ganas. Chu Chen menghela nafas. Melihat peta misterius langit dan bumi setelah pembentukannya diaktifkan, peta misterius langit dan bumi menjadi lebih. Ini menunjukkan aura sekte aneh di mana-mana. Dari garis besarnya, keseluruhan Tianji Suantu adalah sebuah formasi. Apa yang saya rasakan sekarang hanyalah sebagian dari formasi Tianji Suantu. Lukisan ini tidak boleh diedarkan lagi. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak darah yang akan dikonsumsi. Ekspresi Huangfu Yuanjing serius. Chu Chen mengangguk.
Sekte Tianji dan Jiuxuanmen berselisih dari generasi ke generasi. Peta misterius Tianji bisa dikatakan sebagai salah satu kartu truf Sekte Tianji. Tentu saja, peta misterius Tianji tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan Sekte Tianji lagi. Chu Chen melirik dari sudut matanya dan melihat plester di jari Gong Chang'an. Dia terkejut. "Tuan Gong, ada apa dengan tanganmu?" Gong Chang'an menghela nafas. "Kecoa di Yangcheng sangat menakutkan. Saya bangun dan digigit kecoa beberapa kali." Beberapa orang saling memandang. Di sepanjang Sungai Mutiara, sebuah mobil perlahan berhenti di pintu masuk sebuah komunitas. Dari arah yang ditunjukkan pada cakram rahasia surga, peta rahasia surga ada di dalam komunitas ini. Ekspresi Li Suebing tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia berputar-putar, tersandung, dan akhirnya menentukan Audio lokasi milik peta Software rahasia Channel. surga. "Masuklah," Zhao Fengyu berkata dengan suara yang dalam. Matanya dingin, dan dia tidak bisa menahan sedikit pun amarahnya. Dia belum pernah digoda seperti ini sebelumnya. Entah pihak lain disengaja atau tidak. Keabadian saja tidak cukup untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun, mobil tersebut dihentikan di depan pos keamanan masyarakat. "Kami baru saja masuk untuk mencari kerabat." Li Suebing bernegosiasi dengan penjaga keamanan di pintu, tetapi akhirnya dicegat dan tidak dapat memasuki komunitas tersebut. Mereka tidak dapat menyebutkan satu pun pemilik. Seekor anjing meremehkan orang lain. Qiu Lin mendengus dan hendak keluar dari mobil dan memaksa masuk, tetapi Zhao Fengyu menghentikannya. Mobil melaju keluar dari pandangan penjaga keamanan, dan Zhao Fengyu serta Qiu Lin turun dari mobil. "Kalian tunggu di sini." Zhao Fengyu mengangkat kepalanya dan melirik ke dinding, dan mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Zhao Fengyu melirik dis rahasia di tangannya, melompat langsung ke dinding, dan Qiu Lin mengikuti dari belakang. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Tianji Pan, Zhao Fengyu berjalan ke depan. Area hijau komunitas itu luas, dan kadang-kadang kendaraan lewat. Lokasi peta surga misterius berada di area villa komunitas ini. Zhao Fengyu melangkah maju dan mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, penunjuk di dial tiba-tiba turun. Induksi susunan menghilang. Zhao Fengyu mengerutkan kening dan segera mendengus dingin. Dia secara kasar sudah mengetahui lokasi peta misterius tersebut. Bahkan jika formasi di peta misterius tersebut menghilang sekarang, dia pasti akan menemukan peta misterius tersebut dalam waktu singkat. "Mari ikut saya." Segera, Zhao Fengyu melihat area villa di depannya, dan ekspresi dinginnya menjadi semakin dingin. Mereka berdua melangkah maju, dan begitu mereka berbelok di tikungan, mereka bertemu dengan dua penjaga keamanan yang menghentikan mereka jalan keluarnya. "Maaf, bagian depan adalah area pribadi dan untuk sementara ditutup untuk umum." Qiu Lin mengangkat alisnya dan berkata, "Mereka semua ada di komunitas, tapi ada area pribadi. Kenapa?" Petugas keamanan memandang mereka berdua dan berkata, "Kalian bukan dari komunitas ini kan?" Orang-orang di komunitas ini tahu bahwa kawasan ini tidak dapat diakses. Zhao Fengyu tetap tenang dan melihat sekeliling dengan sudut matanya. Dia siap untuk memaksa masuk. "Tolong tunjukkan kartu identitasmu." Saat ini,
Salah satu penjaga keamanan berbicara langsung, memandang mereka berdua dengan waspada. Qiulin melirik Zhao Fengyu. Zhao Fengyu memandang kedua penjaga keamanan itu dengan ekspresi acuh tak acuh, minggir. Qiulin maju selangkah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Salah satu penjaga keamanan meraih bahu Qiulin dengan satu tangan. Qiulin bergerak secepat kilat, meraih tangan penjaga keamanan dan meninju ke depan. Penjaga keamanan dengan cepat memblokirnya dengan tangannya yang lain. Namun, dia meremehkan kekuatan Qiulin dan terhuyung mundur beberapa langkah. Hei, aku masih punya kekuatan. Qiulin sedikit terkejut. Dua orang di depannya sepertinya bukan penjaga keamanan biasa. Reaksi penjaga keamanan tadi bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa yang tidak terlatih. Jangan bergerak. Melihat ini, penjaga keamanan lainnya melihat dengan tajam, mengulurkan tangannya, mengeluarkan pistol, dan mengarahkan moncongnya yang gelap dan dingin ke arah Qiulin. Penjaga keamanan dengan senjata, ekspresi Zhao Fengyu menjadi gelap, dan dia menebak identitas penjaga keamanan saat pihak lain mengeluarkan pistolnya. Peta rahasia itu sebenarnya sudah jatuh ke tangan resmi. Ini jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Zhao Fengyu. Suara langkah kaki datang dari kedua sisi. Selusin orang berpakaian penjaga keamanan semuanya mengeluarkan senjatanya dan menunjuk langsung ke arah Zhao Fengyu dan Zhao Fengyu. Pertahanan tempat ini lebih ketat dari yang dibayangkan Zhao Fengyu. Tuan, Qiulin merendahkan suaranya. Bagi mereka, orang-orang di depan mereka saja tidak cukup untuk menjadi ancaman. Zhao Fengyu menyipitkan matanya dengan dingin. Ini mungkin hanya pertahanan terluar, dan pasti ada senjata yang lebih kuat di dalamnya. Terlalu gegabah untuk terburu-buru seperti ini. Tapi Zhao Fengyu tidak mau menyerah. Peta misterius surga ada di depannya. Jika dia mundur hari ini, pihak lain akan bersiap peta misterius lain kali. Anda bertanggung jawab atas pertahanan area ini. Zhao Fengyu merendahkan suaranya. Meskipun orang-orang di depannya ini bukan penjaga keamanan biasa, Qiulin adalah murid tertuanya dan pemimpin generasi muda Sekte Tianji. Lebih dari selusin orang perlahan-lahan mendekati kedua orang itu. Mereka jelas dapat melihat bahwa dua orang di depan mereka tidaklah sederhana. Qiulin tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Tiba-tiba, dedaunan rumput hijau di kedua sisinya tertiup angin. Daun-daun kecil yang lebat tertiup angin dan terbang menuju selusin penjaga keamanan. Meskipun para penjaga keamanan ini bukan anggota Biro Operasi Khusus, mereka semua adalah elit yang dipilih dari tentara. Dapat dikatakan bahwa mereka juga merupakan personel cadangan Biro Operasi Khusus. Kualitas tempur individu mereka tidak lemah. Tetapi saya tidak pernah melihat seseorang yang bisa mengendalikan pedang dari jarak jauh. Aku kehilangan akal untuk beberapa saat, tidak dapat melarikan diri, tanganku terpotong oleh pisau, dan pistolnya jatuh ke tanah. Hampir di saat yang sama, sosok Zhao Fengyu melintas dan menghilang dengan cepat. Qiulin bergegas ke depan, menjatuhkan dua penjaga keamanan ke tanah, dan segera mengungsi ke arah lain. Alarm berbunyi. Di dalam villa, pintunya tertutup. Song Qiyu berdiri di dekat jendela dan memandang keluar jendela. Siapa dia?
Dalam operasi khusus, pertahanan diperketat pada hari kerja. Setelah memiliki peta rahasia, keamanan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika mobil Zhao Fengyu dan yang lainnya muncul di gerbang komunitas, Chu Chen dan yang lainnya telah menerimanya informasi. Chu Chen telah menyimpan peta misterius rahasia surga dan meletakkannya di bawah sofa. Chu Chen bahkan telah mengatur teknik penjara di sekitar peta misterius rahasia surga, dengan tujuan menghalangi persepsi lawan terhadap peta misterius rahasia surga. Pesan alarm pertama datang dari pintu. Dari waktu ke waktu, Chu Chen berspekulasi apakah Sekte Tianji akan memiliki sarana khusus untuk merasakan arah diagram misteri misterius setelah disentuh oleh formasi alasan mengapa perasaan diagram misterius Tianji Pan tiba-tiba menghilang lagi alasannya. Sekte Tianji, kata Chu Chen, peta misterius Tianji telah menyebabkan kekacauan berdarah berkali-kali, dan merekalah yang memimpinnya sendirian. Chu Chen berbicara dan meliriknya, Xiao Feng, pimpin orang-orangmu untuk melindungi tiga tuan. Setelah mengatakan itu, Chu Chen melangkah menuju pintu dan berjalan keluar, matanya dipenuhi semangat juang. Dia ingin mempelajari teknik telekinesis Sekte Tianji lagi. Kakak ipar, hati-hati, Song Qiu berteriak cepat. Chu Chen tidak menganggap entengnya. Setelah berjalan keluar, dia berjalan di sepanjang jalan utama. Suara langkah kaki yang berantakan dan cepat terus terdengar. Ini adalah base camp Biro Operasi Khusus di Yangcheng. Selain para penjaga, banyak juga anggota Biro Operasi Khusus yang beristirahat di sini pada hari kerja tentara dari kelompok penyerang. Terlatih dengan baik, kelilingi musuh selapis demi selapis. Qiulin ingin menyingkirkan kejaran para penjaga keamanan ini sejak awal. Namun, lambat laun, ekspresi Qiulin menunjukkan sedikit kepanikan dari petugas polisi biasa. Qiulin merasa seolah tiba-tiba menginjak sarang lebah. Semakin banyak langkah kaki di telinganya, Qiulin mencoba yang terbaik dan akhirnya dipaksa masuk ke sebuah villa. Villa itu dikelilingi. Chu Chen kebetulan datang ke sini juga. Tim Chu, anggota grup penyerang 9 hadir dan melaporkan dengan suara yang dalam, ada 2 penyusup, salah satunya ada di villa ini, dan yang lainnya hilang. Kami telah mencari dengan seluruh kekuatan kami. Murid Chu Chen menyusut, lalu dia berjalan menuju pintu villa. Kapten Chu, orang ini bertanggung jawab atas trik-trik aneh. Suara pria itu tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berpikir bahwa kekuatan Kapten Chu juga didasarkan pada tinjunya sendiri dan reputasinya belum tentu lebih lemah dari orang-orang villa. Begitu Chu Chen mendorong bagian depannya, angin kencang menyapu dirinya, dan sebuah vas dilemparkan ke arah wajah Chu Chen. Chu Chen mengulurkan tangannya, menangkap vas itu, dan menoleh. Chu Chen, itu kamu? Qiulin menatap Chu Chen, matanya penuh dengan niat membunuh. Ternyata Sekte Jiuxuan-mu yang menyebabkan masalah di balik layar. Kebetulan hari ini tuannya yang bertanggung jawab, karena mendapatkan peta misterius surga, dan aku bertanggung jawab membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, Qiulin sepertinya takut Chu Chen akan melarikan diri, dan bergegas menuju Chu Chen dengan satu langkah. Dia sudah lama ingin membunuh Chu Chen. Bab 518 menangkap Qiulin. Jika ada jalan menuju surga,
Kamu tidak akan mengambilnya. Jika tidak ada pintu menuju neraka, kamu akan mendobraknya. Qiulin mencibir, dan dengan tinju dan tendangan yang kuat, dia menunjuk ke gerbang kehidupan Chu Chen. Ketika Chu Chen masih bertarung di platform tinggi, dia memiliki ide untuk memberi pelajaran kepada Chu Chen, juga ingin memberi pelajaran kepada Chu Chen karena Chu Chen setelah ditangkap. Jika mereka tidak takut pada Nangong Yun yang berada di sebelah Chu Chen, mereka pasti sudah lama membunuhnya. Tanpa diduga, saya akan bertemu Chu Chen di sini hari ini. Qiulin tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya di luar. Misinya adalah menahan orang-orang ini dan membiarkan tuannya menemukan peta rahasia. Sekarang saya telah bertemu Chu Chen, saya akan menjaganya dan menebus dosa-dosa saya. Bang, setelah Qiulin bergegas ke depan, Chu Chen memanfaatkan situasi tersebut dan menghindar ke samping. Qiulin langsung menutup pintu dengan tendangannya. Dia melirik ke arah di mana Chu Chen berada, menginjak gerak kaki Tianji, berjalan pergi dengan cepat, dan meninju Chu Chen. Tingkat kekuatan Lin mendekati master seni bela diri. Inilah mengapa dia yakin bisa membunuh. Dia bisa melihat alasan kematian Chu Chen. Chu Chen masih jauh dari menjadi master seni bela diri. Meskipun Qiulin telah mendengar bahwa Chu Chen telah mengalahkan Zhao Fangquan, seorang petinju Amerika di tingkat master seni bela diri, di tangan Qiulin. Lihat, mereka yang berada di dunia sekuler adalah kebanyakan petinju terkenal hanya sia-sia. Chu Chen belum pernah bertemu Qiulin. Dia terkejut ketika Qiulin memanggil namanya. Tanpa diduga, pihak lain datang langsung untuk membunuhnya dan ingin mengambil nyawanya. Seorang pria sembrono dari sekte Tianji, Chu Chen memegang jimat 5 guntur kecil di telapak tangannya, menamparnya dengan telapak tangannya, dan memukul dengan tinju dan telapak tangan, dengan kekuatan yang besar. Dengan suara menggelegar, Qiulin segera mundur beberapa langkah. Dia merasakan mati rasa di telapak tangannya. Pupilnya membeku dan dia menatap ke arah Chu Chen. Seluruh aula tiba-tiba terbang tanpa peringatan dan menabrak Chu Chen. Momentumnya sangat besar, terutama ketika sofa besar itu menghantamnya secara langsung. Chu Chen harus menghindari ujung tajamnya dan menghindar dengan cepat. Meskipun Qiulin bisa mengendalikan sofa dari jarak jauh, dia tidak bisa membuat mereka mengubah arah sesuai keinginannya. Kekuatan besar, Chu Chen menghindar dan sofa menyentuh tanah. Sepertinya kemampuan telekinesismu tidak cukup kuat. Setelah Chu Chen menghindari serangan di sofa, dia mendekati Qiulin. Teknik telekinesis sekte Tianji memang sulit untuk diatasi. Namun cara memecahkannya juga sangat sederhana dan kasar, yaitu pertarungan jarak dekat. Qiulin memperhatikan Chu Chen mendekat selangkah demi selangkah, dan sudut mulutnya tanpa sadar melengkung. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa sekte Tianji hanya mengetahui seni teleportasi? Ketika sosok Chu Chen berjarak kurang dari 1 meter dari Qiulin, jimat spiritual di tangan Qiulin tiba-tiba muncul. Cahaya jimat itu menyala, dan gelombang panas yang berkobar menyerbu menuju Chu Chen. Jimat api. Di tengah kilat dan batu api, Chu Chen menginjak langkah Qian Kun dan dengan cepat menghindari serangan gelombang panas. Saat dia mendekat, dia meledakkan tinju baji. Sambil menggoyangkan lengannya dan membentur langit, dia jatuh, dan dia menginjak kakinya dan menyetrum Kyushu.
Kekuatan 8 ekstrim terintegrasi di antara 10 jarinya dan dia meninju. Qiulin bereaksi sangat cepat dan meninju Chu Chen dengan cepat. Qiulin sangat percaya diri. Dia juga seorang pejuang bawaan. Chu Chen baru saja memasuki alam bawaan, dan dia berada di puncak alam bawaan. Dari sudut pandang alam, Chu Chen pasti akan kalah. Bang, tinju bertabrakan satu sama lain. Chu Chen menatap Qiulin dan tersenyum. Tubuh Qiulin tampak kaku dan tidak bergerak. Detik berikutnya, rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya. Jari dan hati, Baji sangat kuat, dan tingkat dominasinya jauh melebihi imajinasi Qiulin. Dia percaya bahwa kekuatannya seharusnya jauh lebih baik daripada Chu Chen. Dalam pertarungan langsung, dia bisa dengan mudah menghancurkan Chu Chen, bahkan dalam pertarungan jarak dekat kenyataan memberinya pelajaran. Qiulin merasa tangan kanannya hampir patah, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, pisau buah dan benda tajam lainnya yang tersebar di aula terbang menuju Chu Chen, menghalangi serangan kedua Chu Chen beberapa langkah, mengambil kursi yang jatuh ke tanah, dan melemparkannya ke tumpukan benda tajam. Pisau buah dan benda lainnya jatuh ke tanah. Hati Qiulin tiba-tiba bergetar. Dia benar-benar meremehkan kekuatan Chu Chen dan bahkan lebih melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Aula itu berantakan, dan Qiulin tidak peduli lagi. Dia punya ide untuk melarikan diri. Tetapi Chu Chen tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali, dan dia bahkan tidak melakukannya. Beri dia kesempatan untuk mengambil nafas. Memaksa Qiulin mundur berulang kali, jatuh ke tanah lagi, dan akhirnya ditangkap oleh Chu Chen. Bagaimana kamu tahu bahwa peta misterius surga ada di sini? Chu Chen meraih tangan Qiulin, dan Qiulin berteriak dan berlutut di tanah. Peta misterius rahasia surga adalah milik Sekte Tianji. Jadi tentu saja kita punya cara untuk menemukannya. Qiulin menahan rasa sakitnya. Tuanku telah menggunakan darahnya sendiri untuk memelihara peta misterius rahasia surga. Selama ini saat peta misterius rahasia surga muncul dalam jarak 10 mil darinya, dia akan merasakan semuanya. Jadi dia membawaku ke tempat ini. Chu Chen sedikit menyipitkan matanya dan menatap Qiulin. Setelah beberapa saat, dia berteriak keluar. Orang-orang yang telah menunggu di luar segera bergegas masuk. Semuanya bersenjata lengkap dan dalam keadaan siaga. 20 atau 30 orang dari mereka baru saja mengepung satu orang. Tetapi lawan menggunakan cara ajaib untuk menyelesaikannya. Setelah Chu Chen masuk, meskipun mereka tahu bahwa Chu Chen sangat kuat, mereka tidak bisa menahan perasaan khawatir. Semua orang kaget saat melihat kekacauan di seluruh aula. Pertarungan itu seperti gempa bumi. Saat mata mereka tertuju pada Chu Chen, mata semua orang tiba-tiba menjadi panas. Orang yang tidak diketahui asal-usulnya ini ditundukkan oleh Kapten Chu. Kunci dia dan jatuhkan dia. Chu Chen berkata dengan suara yang dalam, jangan anggap enteng, tapi pastikan tidak terjadi kecelakaan. Kapten Chu, jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Jika mereka tidak bisa menangani musuh yang diborgol, mereka akan layak mendapat gelar tim cadangan perang khusus. Chu Chen keluar dari villa dengan ekspresi serius.
Dia baru saja menginterogasi Qiulin beberapa patah kata dan mengetahui identitas orang lain. Zhao Fengyu, pelindung sekte Tianji, dan putrinya Zhao Chunyan adalah salah satu orang yang dibawa pergi dalam operasi khusus malam itu. Zhao Chunyan dan yang lainnya terlibat dalam kasus pembunuhan di ibu kota. Hampir mustahil untuk keluar dari sel dalam kehidupan ini, tetapi Zhao Fengyu tidak akan pernah menyerah. Tidak heran Qiulin ingin membunuhnya begitu dia melihatnya. Chu Chen dapat membayangkan jika dia muncul di depan Zhao Fengyu, pihak lain juga ingin membunuhnya. Entah itu karena peta rahasianya atau karena putrinya Zhao Chunyan. Bahkan ada kebencian generasi antara sekte Tianji dan Jiuxuanmen. Kedua belah pihak ditakdirkan untuk tidak cocok dan akan bertarung sampai mati. Murid tertua sudah berada di puncak Xiantian, jadi pelindung Zhao Fengyu pasti ahli seni bela diri. Chu Chen berpikir cepat dalam benaknya, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chu Kaiping, paman kedua. Ada master seni bela diri di Yangcheng selama perang khusus. Chu Chen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghilangkan krisis ini dalam satu gerakan. Bukanlah hal yang baik untuk menjadi sasaran orang kuat dari sekte Qi dengan tingkat master seni bela diri. "Apakah kamu sudah mengambil tindakan?" tanya Chu Kaiping. Chu Chen dengan kasar menceritakan apa yang terjadi ketika Zhao Fengyu datang ke pintunya. Sekte Tianji sangat percaya diri. Chu Kaiping terkekeh. Mereka bahkan berani memasuki situasi pertempuran khusus. Sebenarnya tidak banyak ahli seni bela diri yang tinggal di base camp pada hari kerja, keluar untuk berlatih sendiri. Tapi, tepat pada waktunya, seorang ahli bela diri akan tiba dalam waktu setengah jam. Tunggu saja selama setengah jam. Setengah jam? Chu Chen mengangguk, tanpa menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dan segera mengangguk, tidak masalah. Ngomong-ngomong, ahli bela diri yang mendukungmu bernama Jiang, dan namanya Ku Feng. Dia relatif pendiam dan tidak suka berbicara. Dia adalah pedang tajam di istana Tianwang. Setelah dia tiba, kamu hanya perlu untuk memberitahunya targetmu. Chu Kaiping mengingatkan. Jiang Ku Feng ditarik. Chu Chen diam-diam mengingatnya. Apapun yang terjadi, dukungan saja sudah cukup. Selama dia bisa menahan lawan selama setengah jam, Chu Chen masih percaya diri. Tentu saja, Anda harus melihat pihak lain terlebih dahulu dan menguji kekuatan pihak lain. Saya menggunakan gambar tanah sebagai teknik penjara untuk mengunci peta misterius surga. Bahkan jika dia bisa merasakan peta misterius surga sebelumnya, sulit untuk merasakannya sekarang. Chu Chen mengangkat kepalanya dan mengamati sekeliling villa. Zhao Fengyu ingin mencari semuanya. Jika demikian, setengah jam pasti tidak cukup. Belum lagi ada penjaga keamanan di mana-mana yang mencari keberadaan Zhao Fengyu. Chu Chen kembali ke villa. Kakak ipar, apa yang terjadi di luar? Song Qiu bertanya dengan tidak sabar. Ekspresi Huang Fu, Yuan Jing dan lainnya juga menunjukkan kekhawatiran. Orang-orang dari sekte Tianji masuk dan menangkap satu, dan yang lainnya hilang. Hanya kita berdua. Gong Changan juga menghela nafas lega. Kalau begitu kita bisa yakin. Chu Chen meliriknya dan berkata, orang yang menghilang sangat kuat. Setidaknya, tidak ada seorang pun di komunitas ini saat ini yang bisa menjadi lawannya.
alasan mengapa dia tidak muncul adalah karena dia tidak ingin memilikinya juga. Banyak keterikatan dengan situasi pertempuran khusus, tujuan terbesarnya adalah rahasia surga. Pupil Gong Changan tiba-tiba melebar sedikit, merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dia menggigil. Tidak diragukan lagi ini adalah bom waktu dan akan segera meledak. Bukankah saudara iparnya adalah lawannya? Song Qiu tiba-tiba merasa ngeri. Lagi pula, di dalam hatinya, Chu Chen sudah menjadi makhluk yang sangat kuat. Tujuan terbesarnya adalah peta misterius surga. Lalu dia masih punya tujuan lain. Tujuan lainnya adalah aku, jawab Chu Chen dengan tenang. Ekspresi Song Qiu berubah, dan dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan mengunci pintu. Tunggu dan lihat saja apa yang terjadi. Chu Chen berjalan ke sofa dan duduk, dan peta misterius rahasia surga kebetulan ada di kakinya. Dia menghitung waktu. Jika Zhao Fengyu menemukan villa ini sebelum dukungan tiba, pasti akan terjadi pertempuran sengit. 25 menit lagi, Chu Chen melirik waktu dan membuat sepoci teh. Song Qiu tampak gugup dan terus melihat ke arah pintu. Huang Fu, Yuan Jing dan 3 lainnya juga duduk dengan cemas. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi peta misterius rahasia surga. Huang Fu Yuanjing berkata dengan suara yang dalam. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati karena peta misterius rahasia surga. Xiao Feng berdiri di satu sisi. Chu Chen menuangkan secangkir teh dan berkata, "Saudara Xiao, silakan duduk juga." Chu Chen tersenyum dan berkata, "Berhentilah menatap pintu sepanjang waktu. Jika pihak lain ingin datang, mengapa mereka harus melewati pintu?" Wajah Song Qiu tiba-tiba berubah warna. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tangga. Pupil matanya langsung membeku, dan dia menunjuk ke arah tangga. Jari-jarinya gemetar. Dia datang. Beberapa orang menoleh di puncak tangga. Salah satu anggota tim 9 penyerang tampak bingung. "Kenapa kalian semua menatapku? Apa kesalahanku?" Bersambung.